Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh berjumpa kembali dan bersekutu kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Dan pada pagi hari ini patut kita syukuri di mana Tuhan memberikan kesempatan kita di pagi hari ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, berkat Tuhan hadir dari 2 Tawari pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 hingga ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidupmu menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berzina, sampai seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, atas anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Puji Tuhan, sebuah perenungan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari kitab Tawari di pagi hari ini. Di sini menjadi sebuah peringatan atau teguran buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk benar-benar menjauhi sebuah sikap yang tamak, sikap yang serakah, sifat yang selalu ingin menang sendiri. Di sini kita belajar dari kisah Raja Yoram, yang sebenarnya Raja Yoram ini bisa dibilang seorang anak sulung yang menjadi kesayangan dari Raja Yosafat, di mana terbukti dia diberikan tahta kerajaan penerus dari Raja Yosafat untuk memimpin Israel. Namun Yoram telah menyalahgunakan kekuasaan dalam memimpinnya, di mana Yoram ingin menjadi raja yang tidak tergantikan, bahkan dia hingga membunuh saudara-saudaranya. Padahal Raja Yosafat telah memberikan harta, telah membagikan bagian sesuai dan adil untuk setiap anak-anaknya. Di sini terlihat bahwa Raja Yoram adalah orang yang serakah, yang tidak mau terkalahkan. Bahkan dia sampai melewati batas hingga membunuh saudara-saudaranya sendiri. Selain itu, selain serakah, Yoram juga tidak amanah istilahnya, di mana dia dipasrahkan untuk memimpin sebuah rakyat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Namun Raja Yoram malah memilih untuk menjadi contoh yang buruk, yang akhirnya membawa bangsa Israel, Yehuda, dan juga Yerusalem menjadi umat Tuhan yang tidak taat dengan tindakan-tindakannya. Hari ini juga menjadi sebuah perenungan buat saya, di mana mungkin kalau saya sering cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang mengenal saya orang yang cukup bersemangat, cukup orang yang ambisius, cukup orang yang suka melihat peluang. Tapi dalam sifat itu ada sifat buruk mungkin, di mana saya mungkin cukup serakah, menginginkan segala hal yang sempurna bahkan yang saya inginkan. Nah, di sini saya belajar dari Raja Yoram bahwa boleh kita punya usaha, boleh kita punya bagian dalam sebuah kepemimpinan, bahkan kalau itu dipercayakan kepada kita, berarti Tuhan juga punya rencana sebenarnya untuk kita mungkin memimpin keluarga kita, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studi. Sebenarnya ada mandat yang dititipkan untuk kita, baik itu sebuah tugas, baik itu juga tim atau personil yang dalam sebuah grup itu. Nah, itu menjadi sebuah tanggung jawab. Pertama, untuk secara internal, di mana kita juga diuji untuk tidak serakah, mungkin untuk terlalu tamak dengan
apa yang dipercayakan kepada kita dalam kita memimpin, dalam kita membawa, membimbing tim kita, juga bagaimana untuk menjadi teladan dalam sebuah organisasi. Ini cukup menjadi sebuah perenungan yang tegas buat saya secara pribadi. Pertama, saya cukup ambisius yang tadi saya ceritakan, di mana saya juga harus melihat kondisi apakah saya mampu sebenarnya. Jangan sampai karena ambisius kita menerima atau mengambil sebuah tanggung jawab yang melebihi kapasitas kita sendiri. Dalam arti hal ini adalah bertanggung jawab dengan sebuah kuasa, mungkin dengan sebuah kepemimpinan kita harus bertanggung jawab baik terhadap diri kita sendiri sebagai teladan dan juga bertanggung jawab kepada tim atau sebuah organisasi atau mungkin teman-teman yang kita pimpin. Itu menjadi sebuah kunci, karena ketika kita gagal mungkin dalam memimpin atau menjadi sebuah teladan, bahkan dampaknya bisa sangat buruk, terlebih bisa menjadi sebuah murka Allah karena kita menjadi teladan, menjadi anak Tuhan yang bukan menjadi contoh. Nah, di sini kita belajar untuk pertama merendahkan diri kita sendiri untuk juga bisa bertanggung jawab dengan pilihan mungkin yang sudah kita pilih, dan yang kedua juga menjadi teladan di tempat kita dipercayakan, mungkin dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita punya sebuah tanggung jawab sebagai anak Tuhan, yaitu menjadi contoh, menjadi citra dari Tuhan, menjadi gambar dengan Kristus, di mana kita harus memberikan kasih, menebarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, terlebih kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, untuk membawa lingkungan sekitar kita juga selamat dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah perenungan, tapi kembali lagi mungkin perenungan ini cukup pahit, sama seperti obat, walaupun pahit tapi mampu menyembuhkan, mampu menyehatkan. Dan kita sama-sama pagi hari ini kita juga belajar untuk mengontrol diri, untuk terus bertanggung jawab, dan terlebih menjadi teladan yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh merenungkan sebuah firman Tuhan yang luar biasa buat menjadi bekal kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak raja yang berdampak buat lingkungan sekitar kita. Amin. Mari kita tutup perenungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu buat kami hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan di hari yang baru ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena mungkin Bapa, kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan boleh menikmati Tuhan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan Tuhan. Tapi biar kiranya Bapa, kami tidak menjadi orang yang serakah Tuhan. Dan mungkin untuk saat ini kami juga dipercayakan Tuhan untuk menjadi sebuah pemimpin atau menjadi sebuah leader Tuhan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami boleh menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan, boleh menjadi umat-Mu yang mampu menjadi contoh dan teladan yang baik Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan menjadi citra yang baik Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mencerminkan Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam setiap tindakan kami Tuhan, menjadi berkat Bapa untuk lingkungan sekitar kami ya Bapa. Biar kiranya Bapa, setiap yang kami kerjakan Tuhan juga menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan juga Tuhan setiap kegiatan kami pagi hari ini sampai malam nanti, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.